Halo adik-adik, bertemu lagi bersama kakak. Sudah kenal dengan kakak kan? Nah, nama kakak Wina Lumban Tobing. Jadi kali ini kakak akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Kancil dan Kura-Kura. Nah, dongeng yang kakak bawakan ini dari buku dongeng kita karya Amelia Putri. Mau tahu ceritanya kan adik-adik? Yuk kita dengar. Di suatu pagi yang cerah, terlihat Kancil sedang memandang kebun sayur. Sudah cukup lama, ia menanti sayurannya agar cepat besar. Wah, akhirnya aku dapat memakan sayur sebanyak ini. Dia memakannya dengan sangat lahap dan sampai kenyang. Setelah merasa kenyang, Kancil pun beranjak pergi menuju sungai untuk minum. Di tengah perjalanan menuju sungai, Kancil melihat teman-temannya yaitu kerbau, ibu rusa, dan kura-kura yang sedang berkumpul. Kancil bergumam, ada apa ya yang mereka bicarakan? Kelihatannya kerbau dan ibu rusa sangat akrab dengan kura-kura. Wah, aku harus mencari tahu. Sepanjang jalan menuju sungai, ia berpikir tentang teman-temannya yang telah dia temui tadi. Sesampainya di sungai, Kancil pun minum. Segar, kata Kancil setelah meminum air beberapa kali. Seperti rencana tadi, Kancil bergegas kembali menuju teman-temannya. Sekarang aku mau menemui kerbau. Kancil pun menghampiri kerbau dan kemudian bertanya, "Kerbau, iya Kancil, ada apa? Kenapa kamu sangat akrab dengan kura-kura?" "Karena dia sangat baik dan tidak sombong." "Benarkah?" "Iya benar." Ya sudah, baiklah, aku mau cari makanan dulu ya," balas Kancil pergi meninggalkan kerbau. Kancil tidak percaya dengan perkataan kerbau. Dia akan bertanya lagi kepada ibu rusa tentang kura-kura. "Hai ibu rusa, bolehkah aku bertanya sesuatu?" "Ya Kancil, silahkan." "Aku lihat tadi engkau sangat akrab dengan kura-kura," tanya si Kancil. "Ya, memang, sebab kura-kura sangat baik." "Ada apa Kancil?" "Haha, tidak ada apa-apa ibu rusa." Ia kemudian pergi meninggalkan ibu rusa. Lalu Kancil bergumam dalam hati, semua berpihak pada kura-kura. Teman kura-kura juga lebih banyak daripada aku, kata Kancil kesal. Kancil pun berencana jahat pada kura-kura agar kura-kura dijauhi oleh teman-teman binatang lain. Aku harus cari ide agar semua menghindari kura-kura. Aku akan mengatakan sesuatu yang buruk pada kerbau dan ibu rusa tentang kura-kura. Kancil merasa iri pada kura-kura, sehingga ia memiliki niat jahat dan akan mencari kerbau dan ibu rusa untuk mengatakan sebuah kebohongan. Kemudian Kancil bergegas menemui kerbau. "Kerbau," dia berkata, "Kerbau, gawat, kamu harus berhati-hati dengan kura-kura." "Kenapa Kancil?" "Tadi aku lihat kura-kura membawa minum untuk merpati. Namun setelah merpati meminumnya, aneh sekali, merpatinya langsung kejang-kejang dan kura-kura meninggalkannya." Kerbau mendengar cerita itu langsung ketakutan. "Aku tidak mau berteman lagi dengan kura-kura," kata kerbau. Kancil tertawa dalam hati sambil berujar, "Haha,
Aku berhasil. Tak hanya sampai di situ, Kancil juga menemui Ibu Rusa agar rencana untuk menjauhi kura-kura berhasil. Saat bertemu Ibu Rusa, Kancil kembali menceritakan kebohongan tentang kura-kura. Ibu Rusa, Ibu Rusa, Ibu Rusa, teriak Kancil dengan sangat keras. Ada apa, Kancil? Tenanglah, katakan saja. Lebih baik jaga anakmu baik-baik. Kenapa, Kancil? Aku tadi melihat kura-kura memberikan buah pada anak tupai. Lalu anak tupai itu mati. Kancil tertawa di dalam hati. Apa? Tega sekali dia. Terima kasih ya, Kancil. Aku akan menjaga anakku dengan sangat baik. Si Kancil pun tertawa dengan sangat gembira karena dia merasa rencananya berhasil. Sehabis kebohongan yang diceritakan Kancil pada kerbau dan ibu rusa, kura-kura mulai dijauhi. Suatu hari, kura-kura bertemu dengan kerbau dengan sikap ramah dan penuh senyum. Seperti biasa, kura-kura menyapa kerbau. Selamat pagi, kerbau. Namun, kerbau tidak menjawab dan malah pergi meninggalkan kura-kura. Kura-kura tidak merasa curiga. Ia kembali berjalan menyusuri hutan lalu bertemu Ibu Rusa. Kura-kura kembali menyapa. Selamat pagi, Ibu Rusa. Sama seperti kerbau, Ibu Rusa tidak menjawab sapaan kura-kura. Ibu Rusa malah pergi meninggalkan kura-kura. Lalu kura-kura bergumam, ada apa ya dengan teman-temanku? Kenapa semua menghindar dariku? Kura-kura sangat sedih akan hal itu. Lalu ia berusaha mencari tahu kenapa hal itu bisa terjadi. Dia bertanya kepada Kancil. Hai Kancil, hai kura-kura. Kancil, aku mau bertanya. Ada apa ya dengan teman-teman kita? Kenapa mereka semua menjauhiku? Aku tidak tahu, kura-kura. Memangnya kenapa? Kancil, tadi aku bertemu dengan kerbau dan Ibu Rusa, dan aku menyapa mereka, tetapi mereka malah tidak menjawab dan pergi meninggalkan aku. Aku tidak tahu. Ayolah Kancil, apakah kamu tahu apa sebabnya? Ayo Kancil, jawab dengan jujur. Semakin jengkel dengan pertanyaan kura-kura, Kancil kemudian pergi sambil berteriak. Tidak tahu, dasar cerewet. Kancil tidak mau jujur atas perbuatan yang telah dilakukan pada kura-kura. Ia terus berjalan meninggalkan kura-kura. Dia berjalan begitu saja dan meninggalkan kura-kura. Dia bergumam di dalam hati. Rasakan, memang enak tidak punya teman, gumam Kancil sambil berjalan. Di kejauhan, kura-kura sangat sedih dan juga sangat kecewa. Karena dia tidak tahu mengapa kawan-kawannya menjauhinya. Tak lama setelah itu, Kancil berjalan ke hutan dan tiba-tiba ia terjatuh ke dalam lubang yang sangat besar dan dia meminta tolong. Tolong, tolong, tolong. Aduh, tidak ada yang mendengar aku. Tolong, aku sangat takut. Di sini sangat gelap. Kura-kura, kura-kura, tolong aku. Ibu kerbau, tolong aku. Rusa, tolong aku. Tetapi tak ada seekor pun hewan yang mendengar perkataan dari si Kancil. Lalu dia menangis sepanjang malam
ia terjebak di dalam lubang besar yang sangat gelap itu. Dia pun menyadari bahwa perbuatannya terhadap kura-kura sangatlah tidak baik. Dia membuat teman-teman binatang menjadi tidak suka melihat kura-kura. Dan keesokan harinya, kura-kura berjalan-jalan di tepi hutan. Lalu dia mendengar suara kancil meminta tolong. Dan sesegera mungkin, kura-kura mengajak binatang-binatang lain untuk menolong kancil. Dan akhirnya, kancil lolos keluar dari lubang besar yang sangat gelap itu. Nah, adik-adik, pesan moral dari cerita kakak kali ini adalah sifat iri dan dengki justru membawa seseorang berperilaku jahat. Sama seperti perbuatan kancil yang menghasut binatang lain untuk membenci kura-kura. Jika kita ingin memiliki banyak teman, berperilakulah baik pada siapapun dengan tulus, tanpa memandang bulu. Maka orang lain akan dengan senang berteman dengan kita. Demikian adik-adik cerita yang dapat kakak sampaikan. Sampai jumpa.